Justru kasih tahu, beranilah untuk gagal, berani gagal, ya. Anda tidak akan pernah bisa berhasil kalau tidak mencoba gitu. Oke, kita ketemu lagi. Saya mau ngomong sesuatu gitu. Jadi kalau kita mau belajar itu dari orang sukses atau dari orang gagal. Ada orang yang belajar dari kesuksesan orang-orang lain, itu mereka beli bukunya, mereka hadirin seminarnya, mereka tonton YouTube-nya. Tapi juga ada orang yang menulis tentang kegagalannya. Dulu itu ya, berapa tahun yang lalu itu, ada satu penulis motivator asal Malaysia namanya Billy Lim. Dia bikin buku namanya Dare to Fail. Dare to Fail. Berani itu gagal. Bukan berani untuk sukses. Kalau berani untuk sukses, itu mah udah wajar gitu. Mengagetkan juga gitu. Tahu-tahu ini orang menjadi ngetop, diundang kemana-mana, diundang ke berbagai negara, ke India, ke Indonesia gitu. Hanya bercerita bahwa gua gagal loh. Saya gagal. Saya pernah gagal. Dan dia kasih tahu tuh. Ya, bayi aja. Waktu belajar untuk berjalan, itu jatuhnya itu, by riset itu sekitar 260 kali. Sampai akhirnya bisa berdiri dan berjalan. 260 kali. Ya, jadi 260 kali mencoba. Kalau cerita-cerita gagal juga banyak banget. Dan Billy Lee mengatakan, jadi waktu itu dia mau jadi motivator, dia mau nulis buku, dia research tuh. Ya, dia ini orangnya pinter juga secara marketing. Dia cari, dia hitung, dia lihat berapa buku tentang keberhasilan yang ada. Waktu itu dia mencatat sekitar 1.200. Waktu itu loh. Kalau sekarang mungkin udah nggak tahu saya. Demikian banyak orang yang menuliskan tentang keberhasilannya. Dengan harapan agar orang belajar dari keberhasilan. Ya. Dan Billy Lim mendapatkan satu fakta. Ternyata buku yang bercerita tentang kegagalan itu cuma 16. Wah, dia lihat ini pasar nih. Kalau saya buat buku tentang kegagalan, itu saingannya nggak banyak. Dan dia berhasil. Justru kasih tahu, beranilah untuk gagal, berani gagal. Ya, Anda tidak akan pernah bisa berhasil kalau tidak mencoba gitu. Orang hebat itu adalah orang yang berani mencoba untuk gagal. Bukan gagal untuk mencoba gitu. Dan saya nggak sadar juga. Kan mungkin udah tahu ya. Saya menulis buku Bisnis Secara Primbon. Itu isinya tentang kegagalan saya dalam berbisnis. Kegagalan saya berbisnis. Saya ditipu orang, saya ketipu main batu bara, saya ditipu oleh teman sendiri gitu. Saya ceritain gitu. Dan saya juga pernah dalam satu episode reality show dulu yang sangat top banget yang saya bawakan, Masihkah Kamu Cintaiku, ya, yang mendamai-damaikan orang yang mau bercerai, dan akhirnya juga saya mengalami kegagalan. Dan waktu itu wah, orang pikir acara itu akan hancur tuh, ya. Tapi ternyata enggak. Saya waktu itu cuman ngomong opening, saya ingat banget tuh, ada Dian Nitami, ada mendiang Mbak Reisita, ada Ibu Winarini. Saya bilang, inilah puncak dari kesempurnaan saya. Inilah puncak dari kesempurnaan saya sebagai manusia yang tidak sempurna. Karena manusia itu ada gagalnya pasti. Jangan-jangan lebih banyak gagalnya. Ya. Jadi banyak sekali. Saya ada yang mengatakan riset orang membuat usaha aja, faktor yang berhasil itu cuma 5%. 95%, ada yang mengatakan 99% percobaan membuat bisnis itu gagal. Ada yang demikian ekstrim, ada yang mengatakan 5%, ada yang cuma 1% berhasilnya. Gitu. Dan saya hanya ingin sharing satu hal ya, Alhamdulillah buku saya yang Bisnis Secara Primbon itu laku ya, sekarang sold out. Ya, sekarang saya lagi mau bikin edisi keduanya gitu karena banyak sekali yang minta. Di situ saya ceritain tentang kegagalan saya ditipu. Pada saat saya pilkada, banyak orang menawarkan dana. Ternyata cuma ngambil uang di depan doang. Saya banyak sekali dulu mencari investor. Ujung-ujungnya cuma penipuan-penipuan saja. Jadi banyak sekali
kegagalan yang saya katakan. Saya mengandaikan begini nih. Saya mengandaikan gini. Kamu ya lebih baik belajar dari orang berhasil atau lebih baik belajar dari orang gagal. Ya, banyak mengatakan orang berhasil. Iya, keren tuh. Iya, wah, beli buku Donald Trump, beli buku Anthony Robbins, beli buku keberhasilan siapalah, Hairul Tanjung, keberhasilan tokoh-tokoh lain gitu, buku tentang kenapa Bill Gates kaya, tentang Elon Musk, itu kan dicari orang, dibaca tuh, di mana ininya, apa yang faktor-faktor membuat keberhasilan. Tapi jangan lupa loh, masih ingat teorinya Roger Hamilton tentang well dynamic, bahwa ya walaupun misalnya Anda pemuja Bill Gates, Anda pelajarin semua kenapa dia sukses, atau Anda pemuja Jeff Bezos, ya kenapa dia sukses, kata-katanya diambil, pemuja Jack Ma, ya, wah dihafal semua tuh bagaimana mereka berhasil. Tapi tidak akan pernah ada Jack Ma kedua, tidak akan pernah Elon Musk kedua, tidak akan ada Bill Gates kedua, tidak akan pernah Warren Buffett kedua. Kenapa? Untuk menjadi Warren Buffett, Anda harus punya karakter, punya profil yang harus sama. Dan itu tidak gampang menyamakan karakter, menyamakan profil itu. Kadang-kadang itu adalah sesuatu yang sudah melekat dalam tubuh gitu. Jadi kalau Anda nggak berani-berani aman, nggak mungkin Anda bisa menjadi orang yang senekat Jeff Bezos gitu. Kalau Anda tidak punya daya analitik yang luar biasa jauh ke depan, Anda nggak mungkin akan jadi Bill Gates. Sehebat apapun Anda pelajarin semua teorinya Bill Gates, ya, Anda kalau tidak punya kesabaran dalam berinvestasi seperti ya seorang Warren Buffett, ya nggak akan mungkin Anda bisa jadi Warren Buffett kedua. Percayalah, walaupun semua bukunya Anda hafal mati, ya. Nah, saya mengatakan ya, karena banyak sekali orang-orang gagal juga gitu dan menjadi cerita. Anda tahu Jack Ma ditolak di mana-mana ya, masuk ke daftar ke sebuah perusahaan toko fast food juga 24 orang daftar, 23 lulus, 1 ditolak, itu dia. Ya, Anda tahu Abraham Lincoln gagal juga berkali-kali. Anda tahu bagaimana kegagalan-kegagalan yang dialami oleh Kolonel Sanders gitu ya. Ya, yang umurnya 78 baru bisa berhasil dengan udah mau bunuh diri dia. Saking semuanya gagal. Sampai akhirnya dia meledak dengan Kentucky Fried Chicken-nya. Jadi ceritanya itu banyak banget. Kalau dari saya punya pengalaman sendiri. Belajar dari orang gagal itu jauh lebih lengkap daripada belajar dari orang berhasil. Jadi kalau orang berhasil, dia kasih tahu semua tuh. Kenapa dia berhasil, tok. Dan itu kondisinya semuanya mendukung. Kalau belajar dari orang gagal, Anda akan tahu supaya Anda bisa menghindari kegagalan itu. Saya selalu menyampaikan seperti ini. Kalau kita saya kan I.O. dulu. Kalau saya kan promotor. Saya pernah bikin konser God Bless, 40 tahun God Bless, dengan orkestra. Kita bikin konser. Ya, artisnya udah kita siapin, peralatan produksinya kita siapin, kreatifnya kita siapin, penjualan tiketnya kita siapin, promosinya kita siapin. Kalau berhasil tuh, berhasil dalam arti yang nonton banyak, itu semuanya tuh ketutup tuh. Padahal belum tentu sempurna itu. Mungkin ada sound systemnya pada lagu mendenging, mungkin ada lightingnya ternyata tidak seterang seperti yang dimauin. Mungkin ada lagu yang mungkin fals gitu. Tapi orang nggak peduli tuh, karena sukses. Wah, diceritakan sukses. Tapi coba kalau gagal, dibahas semua tuh. Wah, lightingnya kurang nih. Wah, soundnya mendenging nih. Oh, nyanyinya nggak bagus nih. Ya, dan kita menganalisa. Jadi menurut saya, kadang-kadang ya jauh lebih komplit kita belajar dari kegagalan daripada hanya keberhasilan. Iya,
penting belajar dari keberhasilan orang dan mencari tahu kenapa dia berhasil. Tapi tidak kalah hebatnya adalah belajar juga kenapa orang gagal. Supaya kita bisa antisipasi. Ya, dan kita harus memberikan apresiasi ya kepada orang yang mengaku gagal. Ya, kepada orang yang mengaku gagal. Saya kadang-kadang mengatakan nggak ada orang yang berhasil terus tuh. Orang yang berhasil terus itu jangan-jangan dia tidak mencoba sekeras semampu yang dia capai gitu. Misalnya dia sebenarnya mampu lompat 4 meter tuh ke depan. Tapi dia nggak pernah nyampe 4. Dia tidak pernah pasang target 4. Dia pasang 3, 3,5, 3,9 berhasil terus dong. Ya, jadi itu pengandaiannya. Jadi saya hanya mengatakan ya, apa esensi dari yang ingin saya sampaikan hari ini? Mungkin dalam hidup, dalam berusaha, dalam kehidupan kita mencapai kegagalan. Jangan takut. Banyak orang-orang hebat itu dulu awalnya gagal. Berkali-kali gagal. Ya, jangan takut. Tetap bangkit. Tetap mencoba. Ya, Anda itu gagal kalau nggak berani mencoba. Jadi beranilah mencoba. Gagal biasa. Apalagi masih muda. Ingat, saya katakan kemarin masih muda. Hajar. Nggak berhasil biasa. Gaspol. Ingat ya kata-kata saya. Gaspol. Jadi sekali lagi, ya jangan takut gagal. Ya, belajar juga dari kegagalan orang. Jangan hanya belajar dari keberhasilan. Bukunya banyak banget. Mulai sekarang cari buku-buku yang cerita tentang kegagalan. Ya, supaya menguatkan diri tuh. Menguatkan diri. Hidup tidak gampang, tetapi kalau tidak dicoba, tidak ada kemungkinan kita untuk berhasil. Baik, selamat untuk berani mencoba. Ya, meskipun gagal. Ya, gagal adalah orang mengatakan kesuksesan yang tertunda. Boleh gagal, tetapi bagaimana dari gagal kita belajar banyak sekali pelajaran-pelajaran baru. Selamat mencoba.